sekarang kita akan membahas bab kedua, yakni personal pronomen. Personal pronomen merupakan kata ganti orang yang terdiri dari 9 bagian. Di antaranya ada I artinya saya, du artinya kamu, er artinya dia laki-laki, z dia perempuan, s itu benda atau binatang. Nah, s ini sifatnya adalah tunggal atau satu. Dalam bahasa Inggris itu seperti it. We're kami atau kita, ir kalian, z anda, z mereka. Artinya kalau di sini z itu adalah jamak. Kata ganti untuk nama orang, semisal Clara adalah nama seorang perempuan, maka bisa ditulis menjadi z. Jadi kata ganti untuk Clara adalah z dia perempuan. Doni dapat diganti menjadi artinya dia laki-laki. Ayah dan ibuku dapat diganti menjadi z atau mereka. Jadi ya, ayah ibu. Atau juga misal kamu dan Clara artinya kalian. Atau ir, kamu dan kamu, ir, Doni atau Clara dan aku, we kita. Ini we're ya, salah ketik. Nah, setelah kita mengenal personal pronomen, untuk menjadikan satu persatu kata dalam bahasa Jerman menjadi kalimat, maka kita membutuhkan verben konjugasi atau perubahan kata kerja. Nah, beda dalam bahasa Inggris, perubahan kata kerja itu kan terpacu pada selain to be, untuk sementara to be dulu. Kalau to be itu kan kita terfokusnya hanya dengan are dan is. Am, are, is. I am, you are, and she is. Hanya itu. Nah, tapi dalam bahasa Jerman itu beda lagi. Dia tidak lagi am, are, is, tapi dia menjadi bin, bis, is, seid, sind. Nah, untuk itu bin. Kemudian du adalah bis. Er is, sie is, es is, ihr seid, wir sind, sie sind, sie sind. Nah, apa sih bedanya antara is, bin, bis, is, seid, sind? Bedanya adalah bin itu adalah kepada kita. Ich bin. Sorry. Nah, kalau itu kan kembali pada kita. Ich bin, I am, aku adalah. Sederhananya seperti itu. Sedangkan untuk do, jadi du bist atau you are. Sebenarnya gitu. Jadi kayak secara langsung orang kedua. Aku bicara dua secara langsung. Nah, berikutnya ada er is. Er is, the is, s is. Is ini menandakan sebagai sesuatu yang tunggal. Bahkan kalau kita bisa bilang das Buch, buku itu. Das Buch is mine. Buku itu adalah milikku. Seperti itu. Jadi ini untuk tunggal. Sama seperti dalam bahasa Inggris dia adalah is. Kemudian untuk ihr dia adalah seid. Nah, seid di sini mengacu pada kalian. Seid ini yang berbeda sendiri itu adalah ihr. Berikutnya ada will, sie, sie. Ini bentuk jamak. Kecuali untuk sie yang ini ya. Sie di sini dia memiliki arti sebagai Anda. Nah, berarti sie di sini dia satu-satunya yang memiliki zin. Nah, zi di sini dia memiliki arti Anda, yang artinya dia itu formal, dia sangat sopan. Penggunaan untuk hal-hal yang sopan itu menggunakan zi. Nah, berikutnya ini adalah verben konjugasi dalam kata kerja. Sebelum kita lanjut ke tabel ini, kita pelajari dulu bagian ini dulu, bagian personal pronomen sein dan to be. Contoh, aku akan beri contoh. Bahasa Jerman buku itu adalah Buch. Oke, contoh sederhana saja. Kita menggunakan kata sifat. Salah satu kata sifat adalah
yang paling sederhana, rajin. Rajin artinya fleißig. Nah, rajin. Fleißig artinya rajin. Fleißig kurang huruf G ya yang di belakang ya. Nah di sini fleißig kita bisa bilang aku rajin. Ich bin fleißig. Kamu rajin. Du bist fleißig. Ini G ya, ada tambah huruf G di sini. Oke, aku kasih tambah huruf G dulu. Nah, di sini fleißig. Aku rajin. Ich bin fleißig. Du bist, kamu rajin. Du bist fleißig. Dia laki-laki rajin. Ist fleißig. Dia rajin. Sie ist fleißig. Es ist itu rajin. Bisa itu kembali ke kucing atau satu robot itu rajin. Kita menggunakan untuk kata ganti di sini. Jadi es ist fleißig. Kalian rajin. Ihr seid rajin. Ihr seid fleißig. Kami rajin. Wir sind fleißig. Anda rajin. Sie sind fleißig. Mereka rajin. Sie sind fleißig. Nah, sederhana seperti itu. Nah, berikutnya ada untuk verben konjugasi. Nah, di sini ada beberapa contoh kata kerja, yaitu ada wohnen artinya tinggal, kemudian arbeiten artinya bekerja, lernen artinya belajar, gehen artinya pergi, dan kaufen artinya belanja. Secara umum kata kerja itu memiliki endung yang namanya konjugasi. Nah, yang dinamakan verben asli itu yang ada di sini. Ini verben asli, guys. Kita gunakan bahasa Inggris, dia itu adalah infinitif. Atau bisa disebut sebagai verben asli yang terdiri dari wohnen, arbeiten, lernen, gehen, dan kaufen. Nah, di sini kita konjugasikan untuk membuat sebuah kalimat. Maka kita perlu mengkonjugasikan setiap kata kerja yang kita temui atau yang akan kita gunakan. Contoh yang pertama adalah wohnen. Kita mau bilang, aku tinggal di Surabaya. Ich wohne in Surabaya. Semacam itu. Kamu tinggal di Surabaya. Du wohnst in Surabaya. Dia tinggal di Surabaya. Er wohnt in Surabaya. Nah, di sini kita lihat sama kan perubahan konjugasinya. Oke. Untuk ich itu diakhiri dengan e. Du diakhiri dengan st. Er diakhiri dengan t. Sie, s, ihr juga t. Dan wir, sie diakhiri dengan en. Artinya di sini yang bersifat jamak yang terdiri dari wir, sie itu selalu diakhiri en atau menggunakan bentuk verben asli yang di sini seperti itu. Oke, di sini masih ada. Teman-teman bisa mencatat ya dari sini. Oke, di sini kalian bisa mencatat di sini. Oke, ini untuk yang trinken, bringen, schlafen, lesen. Ini punya konjugasinya masing-masing. Ada essen juga.
Oke, kita lanjut ke contoh dulu. Oke. Personal pronoun dan verben di atas sangat diperlukan dalam menyusun kalimat. Namun sulitnya, apabila salah dalam menggunakan verben dan dalam pengucapannya, kalimat dapat memiliki arti yang berbeda. Misalnya, si yang dimaksudkan dengan arti Anda, tapi verbennya menggunakan verben milik er atau s, yang artinya verben tunggal, verben untuk subjek tunggal. Sedangkan zi yang memiliki arti Anda, dia harus memiliki verben konjugasi jamak atau plural. Sedangkan untuk rs itu verben konjugasi untuk tunggal. Maka kalimat tersebut tidak dapat dimaknai lagi sebagai zi yang memiliki arti Anda, melainkan zi yang memiliki arti dia perempuan. Dalam penyusunan kalimat perlu diperhatikan rumus berikut. Nah, di sini ada rumusnya dan contoh. Untuk kalimat positif, subjek ditambah verben atau kata kerja ditambah objek atau keterangan, atau objek atau keterangan ditambah kata kerja ditambah subjek, seperti itu. Oke, bisa diingat sebelum kita lanjut. Ini perlu latihan dan banyak-banyak mencoba membuat kalimat. Oke, kita lanjut ke contoh. Di sini ada contoh. Ich arbeite, artinya aku bekerja. Oke, titik. Untuk satu kalimat ich arbeite, kita lihat ke atas. Arbeiten ada atau enggak? Nah, di sini ada ich arbeite, artinya aku bekerja. Sie wohnt, dia tinggal. Sie di sini coba dilihat sie dan WOHNT di sini. Artinya dia tunggal. Kita lihat benarkah sie tunggal genap istri. Selanjutnya ada wir lernen, kami belajar, kita belajar. Kita jelas di sini adalah verben asli atau infinitive. Oke, mana lernen? Ya, di sini, lernen di sini. Wir lernen dan kenal. Kemudian selanjutnya ada du gehst, kamu pergi. Ingat, akhiran dari verben untuk du adalah st, untuk ich adalah e, rzs, t, dan wir sie adalah en. Nah, Sie kaufen, Anda belanja, jelas ya, ini verben infinitif. Ich bin Clara, aku adalah Clara, jelas, tadi udah dibahas di atas. Ich wohne in Bekasi, Indonesia, aku tinggal di Bekasi, Indonesia. Ich wohne in Freiburg, Deutschland, aku tinggal di Freiburg, Jerman. Ich wohne in Surabaya, in Indonesia, aku tinggal di Surabaya, Indonesia. In Surabaya wohne ich. Ini juga bisa ya. Jadi keterangannya itu di depan, sedangkan subjek itu setelah verben. Nah, tadi udah dijelaskan di sini. Ingat ya, subjek itu harus dekat sama verben. Kalau nggak sebelum verben, dia harus setelah verben. Jangan sampai misal di sini objek keterangan terus kata kerja, terus nanti ada bisa gini aja deh. Misal ada dua subjek ya, misal ada dua subjek, ada verb, ada objek 1 plus objek 2 begini ya. Itu nggak bisa kalau diubah jadi plus gini, nggak bisa ya guys ya, ini nggak bisa. Dan verben itu harus ada di urutan kedua, jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini tetap nggak bisa, ini nggak bisa, ini dia putar ordnya, objek keduanya di situ, jadi ini tetap nomor 2, ini 3, ini 4, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah ya untuk ini. Nah, ich arbeite morgen, aku bekerja besok. Nah,
Untuk keterangan waktu kita kan udah bahas kemarin di video sebelumnya kan. Nah sekarang kita lihat di sini, ich arbeite morgen. Ini kalau dibalik juga bisa guys. Jadi morgen arbeite ich. Jadi keterangan waktu itu ada di depan sebelum verben. Nah setelah itu baru ada subjek. Morgen arbeite ich. Nah, jelas ya, di bawahnya langsung ada contoh kan. Terus di sini ich kaufe salad. Aku membeli salad. Ich fahre nach Berlin. Aku berkendara ke Berlin. Bisa diingat ya, bisa dicatat, lalu dihafalkan. Ini tuh untuk menghafal, dengan menghafalkan contoh-contoh kalimat kayak gini itu membantu banget untuk memperbaiki pronunciation atau Aussprache. Dalam bahasa Jerman itu disebutnya Aussprache, jadi kayak pengucapan. Berikutnya untuk kalimat negatif. Kalimat negatif itu ada subjek tambah kata kerja atau verben ditambah nih, ditambah objek atau keterangan. Oke. Atau cara kedua ya, subjek ditambah kata kerja ditambah objek atau keterangan ditambah nih. Nih-nya jadi di belakang. Objek, verben, subjek nih. Oke, subjek di kedua. Ingat, lihat urutannya. Verben ini salah ketik ya. Ini harusnya kata kerja bukan kata benda. Oke. Oke, selanjutnya. Nih, tadi kita udah bahas di sini, bisa dicatat juga. Ini penting banget dihafal. Tapi kalau terbiasa nulis, terus mengucapkan berulang-ulang yang tertulis di sini aja, contoh-contoh yang di sini aja, itu bakal lama-lama ingat sendiri itu. Artinya kan otomatis itu bisa ngucapinnya. Oke. Nah, misalnya contoh ya. Ich gehe nicht heute. Aku tidak pergi hari ini. Ich gehe nicht heute. Aku tidak pergi hari ini. Misal heute-nya dihapus, tetap bisa. Artinya ich gehe nicht. Aku tidak pergi. Ich sehe dich nicht. Aku tidak melihatmu. Oke. Contoh ketiga, ich kaufe nicht Salat. Aku tidak membeli salad. Ich lerne nicht heute Deutsch. Aku tidak belajar bahasa Jerman hari ini. Nah, heute keterangan sifat itu bukan keterangan sifat sih, lebih tepatnya keterangan waktu. Dia biasanya berada setelah verben. Subjek, verben, keterangan sifat. Keterangan waktu. Atau dibalik, keterangan waktu dulu, lalu kata kerja, lalu baru subjek. Oke. Gestern trinke ich nicht Cola. Nah, ini jelas banget ya, ada contohnya langsung nih. Aku tidak minum cola kemarin. Atau kemarin aku tidak minum cola. Oke. Untuk negatif bisa diingat. Oke. Diucapin aja diulang-ulang. Itu bakal mempengaruhi sunga atau lidah ya. Nah, berikutnya ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jadi diawali dengan kata kerja dulu, kemudian subjek, lalu objek atau keterangan. Nah, langkah kedua atau cara lainnya itu ini dulu. Ini untuk yang negatif. Verben, kata kerja, subjek plus objek atau keterangan. Ini yang positif. Verben, kata kerja, subjek nih plus objek atau keterangan. Ini yang negatif. Misalnya, kaufst du salad? Jawabnya, apakah kamu membeli salad? Oke. Kaufst du nicht salad? Apakah kamu tidak membeli salad? Wohnst du in Surabaya? Wohnst du nicht in Surabaya? Gehst du ins Café gestern? Oke, diingat dulu. Habis ini aku ajarin jawabnya ya. Sebenarnya ini tuh masuk dalam kalimat ja, nein, fragen. Habis ini aku jelasin dulu. Ja, nein,
fragen. Jadi ini tuh kelompok dari subbab ini sebenarnya, tapi ini dia satukan. It's okay. Ini cukup sederhana. Yang penting tuh tahu verben konjugasi. Nah, sebenarnya lebih banyak lah latihan-latihan kayak gitu, itu akan membantu banget. Oke. Untuk kalimat tanya pertama, kaufst du salad? Apakah kamu membeli salad? Kalau jawabannya iya, maka jawabannya adalah ya, ich kaufe salad. Kayak gitu. Ini kalau jawabannya iya. Oke, karena iya sendiri artinya iya. Kalau tidak, jawabannya nein, ich kaufe nih salad. Oke, bisa dicatat. Ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi kaufst du nih salad, jelas ya. Nein, jawabannya ya, ich kaufe nicht salad. Nein, ich kaufe nicht salad. Wohnst du in Surabaya? Ya, ich wohne in Surabaya. Ingat verben konjugasi. Ich wohne in Surabaya. Nein, ich wohne nicht in Surabaya. Okay. Geht sie ins Café gestern? Ja, sie geht gestern ins Café. Ja, sie geht gestern ins Café. Oke, sampai sini paham? Paham ya teman-teman ya? Oke, sementara kita bahas ini dulu. Ini masih banyak ke bawah, contohnya masih banyak. Kita mantepin dulu untuk verben konjugasinya. Ini perlu dihafal untuk yang endung yang ini. Nah, untuk kalian bisa menemukan perubahan verben, kalian bisa lihat atau cek di aplikasi ini, atau kalian klik aja di Google Chrome atau Google kalian, itu gini, verben konjugasi. Nanti bakal muncul aplikasi, bukan aplikasi ya, laman. Kalau kalian download aplikasinya juga bisa, itu akan muncul semua, dan itu lengkap banget, kalian bisa menggunakan itu. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini ya. Jangan lupa belajar. Ini kita lanjut untuk bab berikutnya. See you guys, jangan lupa di subscribe. Bye bye.